Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua peserta didik baru, Bapak Ibu guru pendamping, serta anak-anak yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya juga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini. Tak lupa Ibu ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di UPTD SMP Negeri 5 Belinyu. Kegiatan MPLS ini sebagaimana kita programkan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan MPLS bagi peserta didik baru. Bapak Ibu orang tua peserta didik yang saya hormati serta anak-anak yang saya banggakan, sebenarnya acara ini akan kita laksanakan di sekolah. Namun dengan kondisi pandemi COVID sekarang, maka acara ini kita laksanakan secara jarak jauh. Namun harapan saya dengan kondisi yang seperti ini kiranya tidak mengurangi makna dari apa yang akan kita lakukan. Sesuai visi sekolah kita, berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai visi ini, peserta didik baru diharapkan agar menjadi anak yang pintar, yaitu dengan cara belajar dengan giat. Kemudian menjadi anak yang baik, yaitu dengan rajin beribadah dan taat pada aturan agama. Dan juga menjadi anak yang sehat, yaitu dengan rajin berolahraga dan menjaga lingkungan. Jadi, Bapak Ibu orang tua peserta didik baru, mari kita sama-sama membimbing anak-anak kita. Insya Allah 3 tahun ke depan kami siap membantu dan membimbing anak-anak agar menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti MPLS bagi peserta didik baru. Semoga sukses. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 5 Belinyu peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak adalah Erdo Aktarian. Bapak di sini mengajar sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Mungkin pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang prokes, ya, yaitu protokol kesehatan, terutama di masa pandemi ini, ya. Sebelum itu mohon maaf ya anak-anak ya, kita MPLS-nya berupa video, bukan berupa siaran langsung ataupun berupa online karena situasi tidak mendukung, ya. Tapi sama saja tetap semangat dalam menjalankan MPLS ini, ya. Yang pertama, di masa pandemi ini kita wajib mentaati seluruh prokes yang ada agar kita terhindar dari segala macam virus-virus COVID-19 yang saat ini telah bervariasi. Nah, yang pertama itu ada 5M, ya. Yang pertama itu adalah memakai masker. Nah, ini maskernya, itu masker sekali pakai. Kita pakai. Nah, masker di sini itu sangat penting untuk melindungi kita dari virus, bakteri yang bisa ditularkan melalui udara, dari hidung maupun mulut. Nah, apalagi di zaman pandemi ini. Sebelum pandemi pun kita wajib memakai masker untuk menghindari polusi. Kalau di kota besar, kalau di pendesaan mungkin di kota-kota kecil ya mungkin tidak perlu. Tapi di masa pandemi ini, baik itu di kota kecil, itu di kecamatan maupun di kota-kota besar, itu semuanya wajib memakai masker untuk melindungi diri dari virus COVID-19 yang telah bervariasi. Nah, memakai masker ini pun wajib ya dimanapun di luar rumah, baik itu di motor, baik itu di pasar maupun di tempat-tempat yang khususnya bersifat di luar rumah. Yang kedua itu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan di sini kita wajib mencuci tangan memakai sabun. Nah, misalnya kita baru keluar dari rumah, kita
ke suatu tempat, pulangnya kita wajib mencuci tangan agar pada saat kita mencuci tangan itu bakteri yang tertempel di tangan kita itu bisa mati. Ya. Kalau memangnya bersifat penting, urgent, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Itu juga sama dengan mencuci tangan, ya seperti ini ya. Kita sediakan. Ada yang ini yang besar, ada yang ukurannya kecil, itu lebih praktis. Nah, gini juga sama ya, kita ginikan, harus seluruh ya. Nah, jari-jarinya kita gosok. Nah, insya Allah setelah memakai hand sanitizer ini virusnya akan lenyap ya, tidak akan menempel di tangan kita. Nah, yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Nah, pada masa pandemi ini kita wajib ya menjauhi kerumunan. Misalnya ada pertandingan event Bupati Cup. Nah, kita tidak perlu menonton bola misalnya, karena itu kan bersifat keramaian. Terus misalnya ada kegiatan event pasar malam nih. Nah, misalnya diselenggarakan di kampung kita. Walaupun hati kecil kita pengen ke pasar malam, tapi untuk sementara ini, apalagi Belinyu sudah zona merah, tolong Bapak himbaukan lebih baik hindarkan dulu tempat keramaian seperti tadi pasar malam, pertandingan sepak bola, ataupun keramaian yang ada di pasar, tolong hindarkan terlebih dahulu. Nah ya, selanjutnya yaitu menjaga jarak. Nah di sini yaitu tempat ini menjaga jarak ini sangat penting. Kita menjaga jarak dengan sesama yang di pinggir kita ini, orang yang terdekat, maksud Bapak itu ya, minimal 1 meter kita menjaga jarak. Apa fungsinya nak? Fungsinya yaitu kita biar tidak terjangkit virus. Kalau dekat-dekat, maaf ngomong ya, itu kita memakai masker ini kadang ada lengannya, hidung dibuka. Nah, kadang memakai masker itu yang salah seperti ini nih. Nah, kita berbicara ini di sini. Nah, kalau berdampingan mungkin masih bisa masuk melalui virus, melalui hidung maksudnya ya, virusnya melalui hidung. Nah, jadi minimal kita harus menjaga jarak dengan orang terdekat itu 1 meter ya. Ya, apalagi khususnya di luar rumah. Nah, terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Jadi maksud di sini itu mobilitas ini kita mengurangi, menekan berpergian dari luar rumah. Jadi di masa pandemi ini ya, kalau tidak bersifat penting, tidak bersifat maksudnya penting urgent tadi ya, kita tidak usahlah keluar rumah, apalagi khususnya malam-malam, nanti kena ciduk loh kalian ya. Mau diswab, enggak kan? Sakit rasanya, perih. Nah, jadi tolong kurangi kalian itu berpergian kemana-mana kalau tidak bersifat penting ya. Nah, jadi itu yang Bapak bisa sampaikan tentang prokes 5M. Yang pertama tadi apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas, itu mengurangi berpergian dari rumah kalau tidak bersifat penting. Harap Bapak kita sama-sama berdoa kepada Sang Pencipta menurut agama masing-masing, khususnya Islam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus COVID-19 ini dari waktu ke waktu semakin menurun angkanya, Belinyu dari zona merah menjadi zona hijau, dan insya Allah kedepannya virus ini akan lenyap di muka bumi ini, sehingga kalian bisa belajar seperti biasanya, KBM tatap muka. Pasti rindukan dengan kelas, udah 1 tahun lebih loh. Nah, kita sama-sama berdoa ya, biar virus ini segera lenyap dari bumi ini, biar kita bisa hidup normal lagi ya. Kita berdoa ke Allah, ya Allah, insya Allah virus ini akan semakin menurun kasusnya, dan insya Allah virus ini insya Allah akan hilang dari muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Insya Allah KBM tatap muka di bulan-bulan berikutnya akan terlaksana, khususnya di bulan Agustus. Insya Allah Bapak harap di bulan Agustus KBM tatap muka, walaupun tidak semuanya hadir, mungkin pakai shift 50%, insya Allah tatap muka, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam menjalankan MPLS online ini, tetap semangat dalam belajar online. Insya Allah kedepannya kita akan tatap muka. Ya mungkin maaf kurang lebih Bapak menyampaikan materinya.
Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada kekurangan dalam penyampaian Bapak. Bapak akhiri ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam rangka MPLS SMP Negeri 5 Brenyu, saya akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Perubahan global. Canggihnya teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Ketiga hal tersebut dapat menghilangkan batas dan merubah masyarakat secara dinamis. Kecenderungan global. Berlangsungnya revolusi industri keempat, fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital, perubahan peradaban masyarakat, berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan. Kemudian, semakin tegasnya fenomena abad kreatif, menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara. Proxy war. Teknologi komunikasi dan informasi mengubah perang konvensional menjadi perang modern. Menggunakan teknologi, media massa, dan cyber war. Perang merubah pola pikir, bukan perang kekuatan militer, tetapi perang pengaruh melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sasarannya adalah pertahanan ekonomi, keamanan, kebudayaan, ideologi, lingkungan, politik, dan karakter. Kondisi yang dihadapi generasi milenial abad 21. Pendidikan masa depan. Ya, kita bicara tentang pendidikan di masa depan. Industri Revolution, 35% jenis pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Sedangkan 65% tumbuh kompetisi baru yang berbasis teknologi informasi. Ya, sekarang kita sedang berada di tahun 2021. Di tengah pandemi seperti saat ini, sudah terlihat jelas beberapa pekerjaan yang telah ditinggalkan karena banyaknya peraturan-peraturan tentang pembatasan keluar rumah dan lain sebagainya. Dan itu pun memunculkan tumbuhnya kompetensi baru yang berbasis teknologi informasi. Banyak pengusaha-pengusaha dan UMKM yang sudah beralih untuk memaksimalkan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Misalkan saja sudah banyak yang memulai berjualan atau berdagang melalui online shop atau teknologi atau media sosial. Oke, itu. Kemudian, kebutuhan domestik. Peningkatan daya saing atau sumber daya manusia 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada tahun 2030. Kemudian, globalisasi, benturan peradaban. 14,2 juta tenaga kerja cakap akan berimigrasi antar negara ASEAN. Ya, di sini kita juga akan menghadapi hal seperti ini. Dan sudah mulai beberapa hal yang sudah terjadi. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan peradaban yang baru yang akan datang. Kemudian, milenial Z Gen atau generasi Z. Pembelajaran cepat dan cerdas. Tentu kita sudah harus aktif menggunakan model media sosial karena sistem pembelajaran secara daring dalam pandemi seperti saat ini kita dominan banyak menggunakan media sosial dalam untuk melakukan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Tantangan identitas generasi bangsa. Oke, gempuran dan pola serang
pintar melalui F7, food, fuel, fashion, film, dan fantasi, filosofi, dan finansial. Banyak yang sudah kita jumpai saat ini seperti brand-brand fashion, pakaian, banyak dari luar, dan makan makanan seperti film juga. Kita harus mulai mencintai produk-produk Indonesia. Cita-cita dan tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki visi mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan misinya yang satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bagaimana kita harus bersikap? Kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini. Punya wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah hal mendasar bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam bingkai NKRI. Bangsa berdaulat mandiri berkepribadian. Wawasan kebangsaan. Tumbuhkan rasa cinta tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara. Namun, dapat juga berdampak negatif jika masyarakatnya tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Wujudkan kebangkitan nasional. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Profesor Mulyadi. Konsep karakter dan wawasan kebangsaan. Baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter kebangsaan merupakan kebiasaan dan cara berperilaku yang menjadi ciri khas tiap warga negara untuk hidup dan bekerja sama. Gunanya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karakter kebangsaan yang ingin dicapai adalah manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa? Pengembangan nilai-nilai karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan karakter terbagi menjadi 4. Yang pertama, olah hati atau etika. Yang kedua, olah pikir atau literasi. Yang ketiga, olah karsa atau estetika. Dan yang keempat adalah olahraga atau kinestetika. Nilai-nilai karakter terdiri dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Berikut kristalisasi nilai-nilai. Nilai utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik kelas 7 yang baru ke dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMPN 5 Belinyu tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak adalah Doni Prasetyo Mukti. Bapak adalah guru bahasa Inggris yang mengajar untuk kelas 7, 8, serta 9. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk yang pertama, langsung saja landasan yuridisnya. Yang pertama adalah Permendikbud RI nomor 35 tahun 2018 tentang perubahan atas Kemendikbud RI nomor 58 tahun 2004 tentang kurikulum 2013 SMP atau MTS. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 719/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam pendidikan khusus. Yang ketiga, Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01.07 Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran, industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Selanjutnya adalah apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian adalah kurikulum darurat atau kurdat. Pertanyaan pertama adalah mengapa kurikulum ini tuh harus dipakai atau kenapa kita harus memakai kurikulum darurat ini. Itu tidak lain disebabkan adalah karena pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan sekolah kita mau tidak mau harus menerapkan kurikulum darurat ini. Nah, kemudian apa itu kurdat? Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional K13. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemudian struktur kurikulum. Struktur kurikulum di UPTD SMP 5 Belinyu memuat kompetensi inti sampai dengan 1-4 yang berupa spiritual, sosial, pengetahuan, serta keterampilan, dan memuat kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran baik nasional maupun lokal. Muatan kurikulum. Berdasarkan kompetensi inti, disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu di SMP 5 Belinyu untuk kelas 7, 8, serta 9. Muatan kurikulum UPTD SMP Negeri 5 Belinyu kelas 7, 8, dan 9 termasuk pengembangan diri adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam. Alokasinya adalah sekali, kemudian untuk kelas 8 juga 1, kelas 9 juga 1. Nah, baik pendidikan agama, PKN, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, serta prakarya, itu alokasi waktunya cuma sekali.
Bedanya dengan bahasa Indonesia yang 2 kali setiap minggunya. Untuk selanjutnya adalah bimbingan konseling, itu cuma sekali untuk setiap minggunya. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa untuk kegiatan ekstrakurikuler, baik pramuka, OSIS, ataupun yang lainnya, untuk masa pandemi ini, itu ditiadakan semuanya. Kemudian, pengaturan beban belajar pada kondisi darurat COVID-19. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan dengan pedoman pada kalender Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, kegiatan pembelajaran masa darurat COVID-19 melibatkan guru, orang tua, peserta didik, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran masa darurat ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta pendidik, serta tenaga kependidikan dan masyarakat pada aspek fisik maupun psikologi. Untuk pembelajaran tatap muka atau kelas nyata, hal tersebut ditujukan dengan surat rekomendasi dari pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan dan surat persetujuan dari orang tua peserta didik. Selanjutnya adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Di sini adalah langkah-langkah untuk melakukan tatap muka di masa pandemi 19 ini. Yang pertama adalah pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua, dilaksanakan oleh peserta didik secara bergantian sesuai dengan jadwal pembelajaran yang ditetapkan melalui sistem rolling. Yang ketiga, dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per hari dengan kalkulasi 60 menit per mata pelajaran. Yang keempat, kehadiran di sekolah paling lambat pukul 8 dan waktu pulangnya yaitu adalah pukul 10. Yang kelima, peserta didik yang mengalami gejala sakit ataupun demam dilarang hadir ke sekolah. Yang keenam adalah peserta didik yang secara rolling belajar dari rumah diberikan tugas secara terstruktur oleh masing-masing guru mata pelajaran. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, menginstal aplikasi WhatsApp karena ini adalah aplikasi utama dalam pembelajaran. Setelah peserta didik menginstalnya, kemudian peserta didik dapat menghubungi wali kelas untuk dimasukkan ke dalam grup kelas yang ada di WhatsApp. Nah, setelah di grup kelas, kemudian peserta didik akan mendapatkan kode Google Classroom dari setiap mata pelajaran yang digunakan untuk join atau bergabung dengan Google Classroom dari setiap mata pelajaran tersebut. Kemudian penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian dilakukan oleh guru mata pelajaran melalui mekanisme A. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan dengan teknik observasi. Yang B. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik penilaian harian, yaitu penugasan, ulangan harian, portofolio, dan lain-lain. Penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Yang C. Penilaian keterampilan dilaksanakan dengan teknik praktik portofolio, produk, proyek, dan lain-lain. Cukup sekian dan terima kasih, serta Bapak mengucapkan selamat bergabung di PTD SMP Negeri 5 Belinyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, tak terasa sudah hampir 1 tahun lebih kita menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ya, mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa sekolah seperti biasanya, tatap muka, bertemu guru di sekolah, gitu ya.
anak-anak sekalian, meskipun kita ini tidak tatap muka, tapi penumbuhan karakter dan penguatan nilai-nilai karakter budi pekerti itu wajib tetap kita jalankan. Misalnya karakter religius, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, percaya diri, dan lain-lain. Mari kita sepakati bersama tata tertib yang akan kita jalankan selama di kelas daring. Ya, misalnya nih, 1, foto profil WA itu wajib mencantumkan nama lengkap, dan fotonya juga itu menggunakan foto plus up diri. Jadi jangan menggunakan profil kartun misalnya, atau gambar-gambar yang lainnya, karena dengan foto profil plus up diri itu akan mempermudah guru untuk memberikan informasi, ya, seperti itu. Yang kedua, sebelum mengumpulkan tugas dimulai dengan mengucapkan salam dan diakhiri dengan mengucapkan terima kasih, ya. Nah, misalnya Ibu kasih contoh, Assalamualaikum Ibu, Bapak, selamat pagi, selamat siang, ya. Nama saya misalnya Agung Wijaya, kelas 1B, saya ingin mengumpulkan tugas, ya. Nah, setelah itu mengumpulkan tugas, ya, akhirnya jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, seperti itu ya, Nak, ya. Yang ketiga, siswa itu wajib menggunakan kalimat yang sopan pada saat mengirim atau menjawab pesan, ya. Siswa mengumpulkan tugas secara mandiri, tidak boleh meniru atau mencontek pekerjaan milik temannya, ya. Dan yang kelima, pengumpulan tugas itu boleh secara online, artinya dikirim lewat WA, ya. Atau bisa juga mengantarnya ke sekolah. Misal tidak ada handphone atau kuota handphonenya sedang habis, silakan mengumpulkan tugas ke sekolah. Atau misalnya tidak dapat informasi tugas yang disampaikan karena guru tidak mengetahui kalau WA-nya tidak ada kuota, silakan aktif datang ke sekolah bertanya, Bu, saya minta tugas, seperti itu, ya. Pada saat mengumpulkan tugas, siswa harus memperhatikan waktu. Biasanya kalau mengumpulkan tugas, terkadang kapan selesainya dikumpulkan, ya. Tapi gunakanlah waktu yang tepat, misalnya pagi sampai ke sore. Nah, usahakan jangan mengumpul tugas pada saat malam hari, karena pada saat malam hari guru dan akan berisi rahat, ya. Nah, meskipun pembelajaran ini tidak tatap muka, siswa harus tetap wajib aktif dalam pembelajaran ini. Siswa boleh bertanya tentang materi yang tidak dimengerti, ya. Silakan bertanya atau memberikan ide, ya, pada saat pembelajaran daring, ya. Sekian anak-anak, semoga kita dapat mengikuti pelajaran secara daring ini dengan baik, ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdinana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha uswayati min jamil khairati wa barakati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwim 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar bil 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فهم النبي وعز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم أحننا كحياة العلماء وأمتنا كموت الشهداء وسرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.